Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadwal disepakati, stop spekulasi. Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan kembali memberikan suara untuk menentukan masa depan bangsa. Hari itu, kepala negara akan dipilih untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya pada Oktober di tahun yang sama. Setidaknya demikian rencana jadwal pemungutan suara yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Kesepakatan tersebut sudah cukup lama dinantikan karena upaya mencapainya beberapa kali molor. Pemerintah yang sebelumnya kukuh menginginkan pelaksanaan pemungutan suara pada Mei 2024 akhirnya menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Penyelenggara pemilu kini bisa move on untuk fokus mengatur persiapan tahapan hajatan demokrasi 5 tahunan tersebut. Tercapainya kesepakatan tanggal pemungutan suara sekaligus menepis spekulasi liar tentang periode masa jabatan presiden. Sepanjang pembahasan jadwal pemilu yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden berseliweran. Isu itu juga bertepatan dengan mencuatnya wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Memang, perubahan masa jabatan kepala negara hanya bisa dilakukan dengan melalui amandemen konstitusi. Sejumlah fraksi di MPR berdalih perubahan Undang-Undang 1945 itu hanya untuk mengakomodasi penyusunan pokok-pokok haluan negara. Berkali-kali muncul tudingan bahwa Presiden Jokowi bernafsu kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga. Molornya penetapan jadwal pemilu 2024 dianggap sebagai strategi memberi kesempatan mendefinitifkan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, sudah berkali-kali pula Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjabat presiden. Akan tetapi, penegasan berulang itu belum cukup untuk menyetop spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Kini, dengan kesepakatan tentang jadwal pemilu yang baru saja diambil di antara 3 pihak pemangku kepentingan, isu tersebut diharapkan terhenti. Selanjutnya, diskursus bisa lebih diarahkan untuk membantu penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pemilu 2024 dengan baik. Kerja berat menanti. Pemilu 2024 bakal menjadi pemilu yang paling rumit dan paling besar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Di tahun tersebut, bukan hanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang digelar, rakyat di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi juga akan memilih kepala daerah pada November, sebulan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Pesta demokrasi akbar tersebut tentu membutuhkan persiapan sedini mungkin untuk pelaksanaan tahapan. Berdasarkan usulan KPU, tahapan pemilu 2024 akan dimulai tahun ini juga pada 14 Juni. Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi kebutuhan anggaran yang harus segera dialokasikan. Jumlah anggaran pemilu 2024 bakal menjadi perdebatan berikutnya. Pasalnya, KPU sebelumnya sudah mengusulkan nilai yang fantastis, yakni 86,2 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 3 kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran pemilu 2019. Itu baru anggaran pemilu, belum pilkada. Untuk pilkada 2024, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar 26 triliun rupiah. Sungguh pesta yang sangat boros anggaran. Apalagi negara masih berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Publik berharap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR dapat bersikap bijak dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang murah, memudahkan akses bagi semua pemilih, serta bebas dari kecurangan. Selamat
selamat pagi pemirsa. Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan kembali memberikan suara untuk menentukan masa depan bangsa. Kepala negara akan dipilih untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang telah habis masa jabatannya pada Oktober di tahun yang sama. Rencana jadwal pemungutan suara telah disepakati pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 25 Januari 2022 dengan tema Jadwal Disepakati Stop Spekulasi bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengar melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Wajib lah. Covid masih ada ya? Pokoknya masker nggak usah ditanya lagi. Oke. Melekat dalam hidup. Harus begitu ya? Iya. Karena inilah kenormalan baru. Kita tidak akan bicarakan soal Covid, Bang Elman. Kita akan bicara soal pemilu, pemirsa. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ada berita di halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Tuntutan hukuman Aziz Syamsuddin dinilai ringan. Dinilai ringan. Kenapa ini, Bang Elman? Iya, artinya kalau kita melihat tuntutan jaksa ini, 4 tahun ya? iya 4 tahun 2 bulan kan. Iya. Ini kan kelihatannya kita itu anggap enteng juga terhadap para koruptor ini. Tidak ada kesan keseriusan untuk memberantas korupsi. Oh. Karena ini kan Aziz Iya. Syamsuddin ini kan anggota DPR. Betul. Wakil ketua DPR. Mantan ya? Ya, artinya mantan. Pada ya saat kan? kejadian ya? Artinya ngerti apa yang dirasakan negeri ini Masyarakat, kan. iya. Nah, tapi ketika tuntutan kepada Aziz Syamsuddin ini hanya 4 tahun 2 bulan, kalau saya menilai ini tidak ada keseriusan penegak hukum untuk memberantas korupsi ini. Ya kalau orang Medan bilang ini kayak ece-ece aja. Nah, ece-ece. Ini kan tuntutan. Oke. Nah, nanti bisa vonisnya bisa hanya 2 tahun sekian bulan aja. Lebih ringan. Ya, kita nggak tahu. Yeah. Bisa juga 10 tahun, kita nggak tahu kan. Tapi jarang kejadian itu kan. Iya. Jadi harapan kita sebetulnya pada Yeah. penegak hukum seriuslah terhadap kasus-kasus korupsi. Iya, ini jangan seperti ini. Betul Bang, ini juga yang menarik adalah di dalam persidangan diketahui menyuap, Aziz Syamsuddin terbukti menyuap sebesar 3,09 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika. Tapi kemudian majelis hakim diminta oleh jaksa untuk menjatuhkan pidana denda itu 250 juta rupiah. Coba. Artinya dia ini kan penyelenggara negara. Iya. Pejabat negara. Yang harusnya lebih tahu ya, lebih patuh ya. Dia lebih tahu dari kita. Iya. Tapi dia melakukan hal yang tidak terpuji kan. Jadi kita mohonlah para penegak hukum ini serius untuk menangani kasus-kasus korupsi. Oke, kita tunggu nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 4 di kolom hukum pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda. Terkait dengan Bupati Langkat ini Bang Elman. Dan beritanya mengatakan sadis Bupati Langkat punya kerangkeng manusia. Rupanya di rumahnya ditemukan ada kerangkeng ya untuk manusia, untuk pekerjanya. Ini saya tidak habis pikir, ini bagaimana sih sebetulnya Bang Elman? Iya, kalau ini benar ya, kita salahkan juga ini aparat kepolisian ya. Kenapa Bang? Yang tidak bisa mengendus ini. Ini kan konon kabarnya kan udah 10 tahun lebih nih. Iya, ini kita lihat gambarnya di layar ya. Ini rumahnya. Nah, ini 10 tahun lebih. Artinya rasanya sih aneh juga kalau kepolisian, katakanlah Polsek, Polres, tidak bisa mengendus hal seperti ini. Ini kelihatannya di balik tembok besar itu Ya Bang. terserahlah. Artinya kan polisi ini kan sebetulnya kan punya alat penghindar yang tajam kan. Seharusnya. 10 tahun loh. Iya. Dan ini kalau ini benar ini kan waduh, keterlaluan kan. Betul. Artinya penyelenggara negara loh, pejabat negara, bupati, kepala daerah yang mestinya melindungi, memberi contoh keteladanan kepada masyarakat, tapi dia memberi contoh buruk.
Mengerikan, membuat semacam ini kan tanda kutip penjara-penjaraan ini kan. betul, perbudakan ini Bang. Kan tidak boleh, tidak ada hak sipil Iya, untuk membuat penjara di rumah. betul. Apapun alasannya, Iya. mau buat rehabilitasi, mau apa, tidak ada hak sipil. Itu hak penegak hukum. Jadi ini kasus lain lagi ya Bang. Nanti kalau nanti terbukti dan dihukum karena korupsinya, maka ini juga ada kasus yang lain ya. Untuk... Ya, ini dua hal yang berbeda. Oke. Yang satu korupsi, Iya. ini kan kriminal kan. Iya. Dan oleh karena itu kita minta kepolisian tolong cepat nyatakan ini kasusnya ini benar nggak? Baik. Dan jangan diam-diam saja Jangan ya. dia diam saja. Polisi seolah-olah Iya. silakan Komnas HAM. Karena- Kok Komnas HAM dipersilahkan? Karena konon katanya Bang diduga karena tersangka ini adalah orang kuat katanya begitu. Diduga mungkin pengaruhnya kuat juga kemana-mana. Katanya gitu Bang Eman. Pengaruh tanda kutip itu. Iya, pengaruh yang Ya, bermuatan. permuatan tanda kutip. Iya, itu dia. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari kasus ini ya. Jangan sampai kemudian lewat begitu saja ya Bang. Memang ini kalau ini benar, Leo, Iya. ini menampar muka polisi nih. Itu dia. Di depan mereka terjadi seperti ini kan. Kita tunggu nanti bagaimana responnya. Kita ke editorial pada hari ini diberi tajuk jadwal disepakati stop spekulasi. Jadi 2024 nanti Bang Elman kita akan sama-sama mencoblos atau pemilu itu 14 Februari 2024. Tapi saya kurang paham maksudnya stop spekulasi ini apa Bang? Kan begini kan. Ini kan cukup lama ini penetapan Tanggal pemilu. pemilu ini kan. Iya. Tanggal dan tahun kan Iya. sekaligus kan. Iya. Nah, bahkan sempat muncul isu-isu liar kan. Apa itu? Dan isu liar ini sehubungan dengan soal katanya ada permainan ingin presiden kita ini memperpanjang masa jabatannya. Oh iya. 3 periode. Oke, iya. Bahkan terakhir muncul juga perpanjangan waktu sampai 2027. Iya, bukan periode tapi ada Perpanjangan waktu. waktu. Dari 2024 sampai 2027. Seperti main Yang bola. sebetulnya Iya. Presiden Jokowi sudah sekian kali, sekian banyak memberikan pernyataan tegas. Ini kata Presiden nih, saya tidak ingin untuk mengkhianati konstitusi. Saya tetap taat kepada konstitusi. Iya. Jabatan Presiden maksimal 2 periode. Itu sudah berulang kali ditegaskan, tetapi berulang kali juga orang menyatakan itu mah pura-pura katanya kan. Hanya omong Jadi, aja. Omong doang. Dia dianggapnya presiden ini tidak pernah serius. Oh. Padahal ya mau ngomong apa lagi? Iya. Nah, dengan ditetapkannya pemilu 14 Februari 2024, artinya ini akan mengakhiri spekulasi liar selama ini. Oke. Jadi harapan kita Iya. mereka-mereka yang selama ini sengaja memviralkan, menggoreng isu-isu yang tidak benar ini, berhentilah. Stop memviralkan Yeah. isu-isu liar yang sesungguhnya adalah hoak, bohong, dan tidak benar. Oke, tapi pertanyaan berikutnya juga yang nanti kita akan bahas, Bang, bagaimana kemudian pemilu yang semuanya serentak ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, karena kita ingat di sekian pemilu yang lalu kan ada bahkan sampai jatuh korban karena kelelahan dan sebagainya. Tapi kita akan bahas itu bagaimana. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 25 Januari 2022, jadwal disepakati, stop spekulasi. Jadwal disepakati, stop spekulasi. Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan kembali memberikan suara untuk menentukan masa depan bangsa. Hari itu, kepala negara akan dipilih untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya pada Oktober di tahun yang sama. Setidaknya demikian rencana jadwal pemungutan suara yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Kesepakatan tersebut sudah cukup lama dinantikan karena upaya mencapainya beberapa kali molor. Pemerintah yang sebelumnya kukuh menginginkan pelaksanaan pemungutan suara pada Mei 2024 akhirnya menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia.
Penyelenggara pemilu kini bisa move on untuk fokus mengatur persiapan tahapan hajatan demokrasi 5 tahunan tersebut. Tercapainya kesepakatan tanggal pemungutan suara sekaligus menepis spekulasi liar tentang periode masa jabatan presiden. Sepanjang pembahasan jadwal pemilu yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden berseliweran. Isu itu juga bertepatan dengan mencuatnya wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Memang, perubahan masa jabatan kepala negara hanya bisa dilakukan dengan melalui amandemen konstitusi. Sejumlah fraksi di MPR berdalih perubahan Undang-Undang 1945 itu hanya untuk mengakomodasi penyusunan pokok-pokok haluan negara. Berkali-kali muncul tudingan bahwa Presiden Jokowi bernafsu kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga. Molornya penetapan jadwal pemilu 2024 dianggap sebagai strategi memberi kesempatan mendefinitifkan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, sudah berkali-kali pula Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjabat presiden. Akan tetapi, penegasan berulang itu belum cukup untuk menyetop spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Kini, dengan kesepakatan tentang jadwal pemilu yang baru saja diambil di antara 3 pihak pemangku kepentingan, isu tersebut diharapkan terhenti. Selanjutnya, diskursus bisa lebih diarahkan untuk membantu penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pemilu 2024 dengan baik. Kerja berat menanti. Pemilu 2024 bakal menjadi pemilu yang paling rumit dan paling besar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Di tahun tersebut, bukan hanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang digelar. Rakyat di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi juga akan memilih kepala daerah pada November, sebulan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Pesta demokrasi akbar tersebut tentu membutuhkan persiapan sedini mungkin untuk pelaksanaan tahapan. Berdasarkan usulan KPU, tahapan pemilu 2024 akan dimulai tahun ini juga pada 14 Juni. Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi kebutuhan anggaran yang harus segera dialokasikan. Jumlah anggaran pemilu 2024 bakal menjadi perdebatan berikutnya. Pasalnya, KPU sebelumnya sudah mengusulkan nilai yang fantastis, yakni 86,2 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 3 kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran pemilu 2019. Itu baru anggaran pemilu, belum pilkada. Untuk pilkada 2024, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar 26 triliun rupiah. Sungguh pesta yang sangat boros anggaran. Apalagi negara masih berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Publik berharap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR dapat bersikap bijak dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang murah, memudahkan akses bagi semua pemilih, serta bebas dari kecurangan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Emang, kita mau mendengarkan Bang suara dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bung Leo. Halo. Ya, selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Nah, oke. Jadi begini, ada 2 hal yang perlu saya stressing pagi ini. Yang pertama tentang pilkada kepala daerah ya. Yang baru-baru ini saya coba membaca bahwa ada kepala daerah yang ingin bermohon untuk jabatannya diperpanjang. Padahal dia tuh sebetulnya sudah tahu aturan bahwa pilkada serentak pada tahun 2024 tidak ada lagi masa jabatan yang diperpanjang. Tetapi untuk kepala negara, saya kira begini Bung Leo. Di mana-mana kita mendengar bahwa masyarakat itu masih membutuhkan Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada keinginan. Tapi kan ini undang-undang kita kan masih bisa yang disebut dengan amandemen.
Karena begini, kapan lagi bangsa kita itu memiliki seorang pemimpin yang betul-betul memberikan totalitas pelayanannya kepada bangsa dan negara. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga ya kalau kita berbicara tentang presiden nanti, ya saya banyak berharap bahwa wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI ini mampu menciptakan sebuah payung hukum, ya katakanlah amandemen, untuk bisa, ya kita masih mengharapkan bahwa Jokowi masih bisa diperpanjang. Oke. Tapi yang saya ingin katakan, yang satu itu tadi, yang pertama, bahwa kepala daerah yang ingin memperpanjang masa jabatannya, saya kira ya kepala daerah kan skopnya kecil. Itu saja barangkali, Bu. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Hilman. Ya, selamat pagi. Jadi, Silakan Pak Edward. Sekarang seperti Bung Hilman katakan, sudah habislah polemik tentang perpanjangan masa jabatan apa. Tetapi jujur saya katakan, sebagian besar rakyat Indonesia ini masih menginginkan Jokowi sebagai presiden untuk satu periode melanjutkan pembangunan. Sebagian besar. Saya ngobrol di kampung saya aja, mereka masih ada yang tidak senang. Ya segelintir orang lah, orang-orang. Karena di sini kan tidak ada kebijaksanaan itu yang bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak yang kepentingannya dilakukan. Nah, yang kita ingin sampaikan begini, udahlah, Jokowi sudah nyatakan tidak. Tetapi kalau memang DPR dan rakyat menginginkan nanti, jangan salahkan. Silakan, ada payung hukumnya, ada jalannya, ada secara konstitusi bisa dilakukan. Kita harapkan begitu, rakyat sudahlah polemik. Jadwal pemilu bagaimana Pak Edward? Anda melihat sudah Jadwal pas pemilu, ini? nah, iya, saya mau ngomong itulah. Ini KPU, karena KPU yang bersetegang, yang berkukuh bahwa harus dilaksanakan ke Februari, pemerintah sudah ngitung-ngitung harus dilaksanakan Mei. Konsekuensinya jangan sampai pemilu ini nanti amburadul, karena waktunya lebih singkat, 2 bulan dari rencana yang diajukan oleh pemerintah. Nah, kita berharap komisioner-komisioner bekerja dengan baik sampai ke jajaran terbawah, agar pelaksanaan pemilu nanti kita betul-betul bisa melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dengan anggaran yang coba dikurangi lah, janganlah terlalu 80 triliun 3 kali daripada yang lalu. Itu keterlaluan di saat sekarang. Masih banyak celah-celah untuk penghematan. Kita harapkan komisar-komisar sadar dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman. Ini silakan Pak John, pendapat Anda. Ini yang dinantikan sebenarnya Bang Leo ya. Karena spekulasi kemarin bola liarnya nggak tanggung-tanggung. Kita Jokowi akan melanggar konstitusi lah, inilah itulah. Terjawab sudah ya dengan rapat dengar pendapat kemarin tanggal 24 itu di DPR RI itu Komisi 1. Jadi begini, spekulasi stop ya. Betul kata Bang Leman tadi, stop spekulasi. Yang pasti tanggal 14 Februari ya untuk Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 27 November itu untuk kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan bupati serta wali kota dan wakilnya. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi tidak ada lagi bola liar kan. Sebenarnya kemarin tuh ditarik-tarik sana ke sini itu. Cuma ada yang satu poin yang harus kita pelajari, Bang Elman. Kita harus belajar dengan yang kejadian Pilpres yang kemarin, pemilu yang kemarin. Yang serentak banyak memakan korban. Saudara kita yang kelelahan. Ini harus betul-betul dihitung ya, dikaji betul oleh KPU, Bawaslu sampai ke TPS-nya itu harus dikaji betul itu. Kita harus jangan kejadian yang terulang kejadian kemarin itu aja ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Pemirsa kita ada walaupun tidak tegas tadi mengatakan Bang Elman, ya kalau rakyat masih ingin perpanjangan masa kepresidenan seorang Joko Widodo, bolehlah begitu. Bagaimana ini Bang? Ya, maksudnya kan sebetulnya kan singkatnya rakyat masih ingin amandemen kelima kan. Iya. Untuk memberikan kesempatan untuk 3 periode kan gitu kan. Nah, sebetulnya kan siapa sih yang bisa memastikan orang akan tetap baik kan gitu kan. Dan ini juga menurut saya Pak Jokowi pahami. Pak Jokowi ini kan negarawan. Bijak ya? Bijak, dan dia bilang udah titik.
Konstitusi mengatakan 2 periode, udah saya 2 periode aja. Selesai. Tidak ada lagi nggak usah lagi kita bahas ini amandemen terserah. Tapi saya taat konstitusi. Selesai. Dan menurut saya seluruh rakyat harus angkat topi. Harus mengapresiasi dan bangga punya seorang presiden yang ketika ditawar dia tidak mau ditawar. Udah 2 periode saja. Jadi dan itu sudah dipastikan dengan tanggal pemilu presiden 14 Februari 2024. 14 Februari 2024 sudah ada presiden terpilih dan itu bukan Jokowi. Itulah sebetulnya makna dari penetapan tanggal 14 Februari 2024. Jadi makna itu aja. 14 Februari 2024 sudah ada presiden terpilih dan itu bukan Jokowi. Selesai. Dan kita harus hormati ini. Meskipun tadi kata pemirsa, ya rakyat ini masih ingin seorang Jokowi, Bang. Presiden pertama Amerika, George Washington, juga pernah merasakan mengalami hal yang sama. Kinerja baik diminta lagi oleh tahun rakyat. Yang lalu. Kinerjanya baik, rakyat lurus, suka, mau rakyat lagi. mau George Washington supaya mau kembali. Apa kata George Washington? Selesai di sini saja. Biarlah ini menjadi catatan sejarah untuk diteladani periode-periode berikutnya. Ini kan sebetulnya sebuah keteladanan. Kalau Presiden Jokowi ditawar 3 kali, presiden yang akan datang ditawar 4 kali juga. Bahkan bila perlu dia ciptakan situasi supaya bisa ditawar 4, 5 kali dan akhirnya seumur hidup. Kan kita celaka kan. Karena power tends to corrupt ya Bang. Kita pernah punya presiden seumur hidup. Kita pernah punya presiden 32 tahun. Kita masing-masing bisa paham baik buruknya ketika itu terjadi. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengevaluasi itu. Tapi semua kita tahu baik buruknya presiden seumur hidup, presiden 32 tahun. Baik. Bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 supaya tetap aman, tidak ada kasus seperti tadi kata Pak John Veto seperti pemilu yang sebelumnya? Kita bahas di bagian berikut Bang Elman. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau tadi ada kekhawatiran dari Pak John Veto di Batam, bagaimana dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu? Apalagi ini kan di tahun yang sama, walaupun selisih sekian bulan ya antara Pilpres dan Pilkada, tapi pengalaman jatuhnya korban, Bang, kelelahan kebanyakan waktu itu petugas, bagaimana diantisipasinya? Memang kita harus akui pemilu serentak 2024 nanti itu tidak hanya berat, maha berat. Maha berat. Karena pada tahun itu juga, kecuali Pileg, Pilpres, dan anggota DPD, dan sekaligus juga Novembernya adalah pemilu pilkada serentak. Gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya. Nah, oleh karena itu memang kita harapkan setelah ditetapkannya tanggal dan tahun ini, maka KPU harus segera susun tahapan berikutnya, tahapan pemilu. Dan betul-betul KPU harus betul-betul mempersiapkannya tentu dengan dengan mendasarkan pandemi. Oh, kondisi pandemi. Kondisi pandemi. Oke. Itu penting. Itu dari awal kita ingatkan itu. Penyusunan tahap pemilu itu disesuaikan dengan situasi kondisi pandemi. Artinya kita harus tetap melakukan prokes kan gitu kan. Benar. Nah, kedua juga harus betul-betul kita harapkan kan pemilu yang berkualitas. Maka itu dipersiapkan data pemilu itu harus bertanggung database-nya berdasarkan dari KTP elektronik. Oh, oke. Nomor induk kependudukannya ya. Nah, nomor induk kependudukannya dan yang berdasarkan dari Dinas kependudukan pencatatan sipil. Sehingga nanti tidak akan ada lagi terutama masuk nama-nama yang sudah meninggal masuk di dalam DPT, daftar pemilih tetap. Ini kan kejadian. Ini perlu diantisipasi dari awal sehingga pemilu itu akan berkualitas.
Ada yang mempertanyakan soal anggarannya Bang. Di editorial juga dikatakan bahwa untuk 2024 itu 3 kali lipat dibandingkan pemilu sebelumnya, sekitar 86 triliun. Itu cukup, berlebihan, atau malah kurang? Bagaimana Bang? Ya, memang kan untuk sebuah demokrasi itu kan mahal kan. Iya. Tidak boleh juga kita hanya mengejar murahnya. Memang harapan kita hemat, Iya. tetapi yang utama pemilu itu harus berkualitas. Itu penting dulu. Itu dulu sasaran utama. Soal anggarannya nanti kita bicara. Iya. Tetapi apalah gunanya biayanya rendah, tapi pemilunya tidak berkualitas. Nah inilah pengalaman Pilpres 2019. Iya. Tidak boleh terulang lagi untuk 2024. Berlarut-larut. Oh. Artinya Panjangnya itu ya. setelah ditetapkan Iya. pemenang, Iya. bolehlah keberatan ke MK, tapi biarlah perdebatan itu terjadi di MK. Oh. Tidak perlu terjadi di luar Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini. Persoalannya diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi, Iya. tetapi masyarakat cukup menonton di rumah masing-masing Iya. melalui layar TV. Iya. Tidak perlu datang beramai-ramai ke Monas, berhari-hari, beribu-ribu, sehingga jatuh korban. Iya. Iya. Dan membutuhkan biaya pengamanan yang Besar. tidak perlu, dan Betul. itu besar kan. Betul, betul. Satu hal lagi yang kita ingat, pemilu 2019 sampai mengakibatkan gugurnya penyelenggara pemilu, Iya. sekitar angkanya disebutkan 894 penyelenggara. Oh. 894 orang gugur sebagai penyelenggara pemilu pada saat itu. Iya, iya. Karena kelelahan. Betul. Nah, ini harus betul-betul diantisipasi oleh KPU dan pemerintah. Iya. Oleh karena itu kita harapkan juga masyarakat harus mengingat kasus ini. Jadi masyarakat juga harus ikut terlibat membantu suksesnya Iya. penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024. Iya. Kalau kita mengingat beberapa pemilu sebelumnya, Bang, ketika efek tidak langsungnya, efek sampingnya adalah ada polarisasi katanya begitu, Bang. Karena yang berhadapan-hadapan di pemilu presiden itu hanya 2 pasang. Ini juga bisa diantisipasi dari sekarang menuju 2024 atau bagaimana? Ya, sebetulnya kan kita harapkan kan mau 2 pasang, mau 3 pasang, tetap pedomannya adalah mencari pemimpin kan. Betul. Pemimpin yang mampu memimpin negeri ini kan gitu kan. Pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik. Yang tentu berdasarkan ya NKRI, Merah Putih, Iya. Bhinneka Tunggal Ika, dan kan begitu itu sebetulnya prinsipnya. Iya. Tidak pakai politik Tidak identitas. pakai politik identitas dan sebagainya. Oleh karena itu kita harapkan para pemimpin partai politik dan sekaligus calon-calon presiden dan wakil presiden yang ikut berkompetisi pada Pilpres 2024 nanti betul-betul siap kalah, siap menang. Siap menang, siap kalah. Bukan hanya bicara. Jangan hanya bicara. Dan tolong yang diutamakan adalah menjual program. Iya. Bagaimana seharusnya dilakukan untuk supaya rakyat sejahtera. Rakyat bisa bersekolah dengan murah. Iya. Rakyat dapat pekerjaan dengan gampang. Iya. Artinya jangan di luar itu. Hindarkanlah kalau boleh isu-isu identitas Iya. dan sebagainya. Karena pemilu 2019 biarlah itu menjadi pengalaman pahit kita dan tidak terulang lagi. Baik. Sehingga harapan kita nanti kan ada yang keberatan ke MK, tapi keberatannya tidak perlu beribu-ribu, beratus ribu Iya. membahasnya di sekitar Monas. Oke. Karena juga siapa tahu ya sudah tidak ada minat lagi dari Terutama masyarakat. orang-orang yang di luar Jawa cukup mengikuti perdebatannya di televisi. Jangan Oke. ikut beramai-ramai ke Jakarta. Oke, baik. Kita harapkan kita sudah menyetop spekulasi karena jadwal sudah disepakati. Bang Eman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang.
Pemirsa, publik berharap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR dapat bersikap bijak dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang murah dan memudahkan akses bagi semua pemilih, serta bebas dari kecurangan. Mari kita hentikan spekulasi, kita siap-siap menyambut pemilu. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV